Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini di Selasa 29 April 2025. Dan di program Ruang Kabar hari ini kerabat kita ada talk show yang akan menemani Anda selama formasi 1 jam ke depan. Dan untuk kerabat realita kita ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari ini talk show bersama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. Untuk kerabat realita kita juga ingatkan untuk yang saat ini sedang menyimak di 89.1 Realita FM, Anda juga bisa menyimak siaran atau streaming kami hari ini kerabat di YouTube kami di Realita Official. Aida Clarissa akan menemani Anda kerabat untuk menyimak bagaimana diskusi santai kita pada pagi hari ini dengan tema optimalisasi penggunaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan di Pamekasan pasca renovasi. Dan di studio sudah ada dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Fatur Rahman MSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak atau Mas Priantoni Wibowo selaku pengelola stadion. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini, ada Pak Paong dan juga Mas Tony. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Iya, gimana kabarnya ini Pak Paong dan juga Mas Tony pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, lancar. Nah, Pak Paong dan juga Mas Tony, kita akan membahas tentang salah satu stadion yang merupakan kebanggaan Kabupaten Pamekasan. Dan ini kemarin informasinya sudah dilaksanakan atau selesai direnovasi dan juga di launching secara daring juga kemarin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan bersamaan beberapa stadion juga di Indonesia pada 17 Maret 2025. Nah, untuk kita ketahui kerabat realita, Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan ini juga merupakan stadion kebanggaan dari masyarakat Pamekasan dan ini juga merupakan salah satu yang dikelola ya begitu Pak oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pamekasan. Kita mungkin langsung saja ke Pak Paong selaku Kepala Dinas. Nah, seperti apa bagaimana juga optimalisasi atau peruntukan dari Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan ini sampai sejauh ini dan bagaimana kemudian ketika direnovasi ini ada rencana besar apa begitu dari Pemkab Pamekasan yang dilakukan juga oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. Silakan Pak Paong. Terima kasih. Saya panggil Mbak Ayu aja. Boleh. Terkait dengan Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan ini merupakan kebanggaan bagi kami. Anugerah bagi kami karena stadion ini antaranya dari 22 stadion di seluruh Indonesia. Jadi dari Kementerian PUPR itu kita ada program untuk ada rehab ya. Jadi rehabnya itu dimulai di bulan Januari 2024 dan selesainya itu kemarin di bulan Oktober, akhir Oktober sudah diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan. Jadi saya kira itu alanya perjalanannya dan kedepannya ini mungkin ya saya berpikir ini harus mulai sekarang kita harus mulai berbenah. Artinya kekurangan yang harus kita lakukan apa saja yang perlu dibenahi dan ditambah terkait dengan fasilitas yang ada di stadion ini akan kita laksanakan. Oke, Pak Paong izin agar mic-nya bisa lebih dekat atau Pak Paong yang agak lebih maju bagi. Terima kasih. Nah, Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan ini kita tahu juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Kalau yang selama ini kita tahu dipakai oleh tim sepak bola juga dari Madura atau Pamekasan dan sering dijadikan sebagai home base baik di Liga 1 begitu ya Mas Tani. Nah, sejauh ini bagaimana pemanfaatannya juga di tengah masyarakat selain dipakai sebagai sarana olahraga? Terima kasih. Saya berharap nantinya stadion itu tidak hanya dinikmati oleh insan sepak bola.
Jadi di stadion yang kita punya itu banyak banyak ya yang bisa dilakukan di sana. Jadi saya berharap nantinya ini sesuai dengan programnya Bapak Bupati kita, bahwa sport center itu konsepnya itu nanti ke depan seperti itu. Jadi kekurangan-kekurangan itu nanti kan kita tambah nanti dengan program-program dari Dinas Sporapal nanti terkait dengan fasilitas pendukung yang ada di sana. Jadi tidak hanya untuk sepak bola saja, bisa saja digunakan untuk lari, bisa untuk jogging, bisa saja untuk wisata. Karena hari ini dengan programnya kita juga, kita punya program Sambang Wisata Edukasi Government. Jadi siswa itu kita ajak juga ke stadion juga untuk melihat fasilitas yang kita punyai selain tempat-tempat sejarah yang lain. Oke, baik. Kita mungkin bergeser ke Mas Tony selaku pengelola stadion ini, dan kita tahu bahwa ini stadion juga jadi home base dari Madura United begitu ya kemarin. Nah, selain itu tadi disampaikan oleh juga Pak Ong akan ada rencana besar yakni Sport Center begitu. Nah, ini gambarannya mungkin seperti apa dan mau dikemas seperti apa, dan sampai sejauh ini sudah berapa persen ini pemenuhannya supaya kemudian menciptakan yang namanya Sport Center seperti yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Silakan Mas Tony. Baik Mbak, terima kasih. Jadi ya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ya, di mana dengan adanya bantuan rehab dari kementerian ini menjadi dasar kita sebagai kemajuan terutama industri olahraga yang ada di Pamekasan. Nah, dengan adanya stadion yang baru ini, sasarannya memang betul tidak hanya dari kalangan sepak bola saja, tapi sasarannya menyeluruh warga. Dimana kan juga seperti yang tadi sampaikan, ada kegiatan untuk jogging, bersepeda maupun dari cabang olahraga yang lain. Tentunya ini bukan hanya PR dan tugas dari Disporapal saja, tapi seluruh elemen, baik dari elemen pemerintahan, masyarakat maupun pihak ketiga. Di mana saat ini industri olahraga kan semakin berkembang ya di era digital saat ini. Tentunya mari kita bersama-sama membangun industri olahraga di Pamekasan supaya juga outputnya adalah mengenalkan Pamekasan baik di regional, nasional maupun internasional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya renovasi ini juga meningkatkan dari sumber pendapatan daerah kita, khususnya di pemerintah Kabupaten Pamekasan. Itu. Oke, untuk renovasinya kemarin sendiri, ini bagian mana saja yang direnovasi begitu di Stadion Pamelingan gitu ya kan disebutnya biasanya masyarakat. Bagian mana saja yang direnovasi, adakah yang kemudian ditambah ataupun dikurangi? Baik, jadi dari aset pemerintah daerah itu kan kalau Stadion Pamelingan itu kurang lebih tuh memiliki luas sekitar 7.000 hektar kalau nggak salah ya. Biar nanti saya koreksi. 7 ya. Jadi sebelum renovasi itu hanya tertampak dari depan saja stadion. Jadi aksesnya itu memang supporter itu bisa sampai keliling. Cuma dari segi security-nya dan juga keamanannya memang belum bisa mencakup seluruh daerah stadion ya. Hanya bagian depan saja. Jadi renovasi kemarin yang pertama itu terkait adanya portal gerbang. Portal di depan itu kan sebelumnya tidak ada, Mbak. Nah, itu juga. Terus yang kedua lingkar stadion. Jadi kita pelebaran aspal sebagai mobilitas dari kendaraan-kendaraan, keamanan juga dan juga dari damkar juga untuk aksesnya itu ada. Tuh. Terus yang kedua, yang ketiga itu ada fasad. Jadi sebagai identitas dari wajah Pamelingan yang baru ya kan, dengan warna identitas Madura merah putih juga itu. Terus juga terkait adanya mobilitas untuk VAR, kan memang Liga 1 dari musim ini kan sudah berlaku VAR ya. Sebelumnya kan di Stadion Pamelingan tidak ada akses untuk kameramen atau kamera VAR itu sendiri. Itu sudah ada juga. Yang berikutnya terkait adanya single seat.
dengan pola identitas dari Stadion Pamalingan sendiri itu, dan pembaruan dari rumput FOP atau field of play-nya juga itu sudah pembaruan. Terus ada rem difabel yang memudahkan teman-teman disabilitas kita untuk menonton itu juga. Lalu beberapa tambahan itu seperti eh, daerah-daerah yang memang sebelumnya tidak ada untuk penanaman tanaman hijau, nah kita sudah ada semua seperti itu, Mbak. Oke, untuk sumber pendanaan sendiri dari renovasi ini berasal dari mana dan menghabiskan berapa? Jadi informasi secara umum yang kita dapat dari kementerian juga, yang PPK atau koordinatornya itu dari BPPW Jatim, untuk dari sekitar 70-80 M itu untuk 3 stadion, di mana itu terdiri dari Stadion Gresik, Sidoarjo, dan Pamekasan. Tapi untuk detailnya untuk satu stadion saja kita tidak bisa atau kita tidak mengerti, karena itu kan langsung dikelola oleh BPPW Jatim. Status Pemkab di sini hanya sebagai penerima manfaat atau penerima hibah. Oke, nah untuk dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Pamekasan, bagaimana Pak Paom melihat pasca renovasi ini dan bagaimana kemudian antusiasme dari masyarakat untuk kemudian mulai menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada? Apa terpantau sudah mulai ada kenaikan atau masyarakat ini sebenarnya juga merindukan begitu pembenahan-pembenahan seperti itu, utamanya bagi yang sering menggunakan atau yang sering nonton-nonton pertandingan terkhusus di situ. Seperti apa Pak Pau? Untuk saat ini memang menurut pantauan kami memang ada masih kurang ya. Jadi masyarakat untuk menggunakan fasilitas di sana itu, tetapi yang untuk sewa-sewa stadion, sewa lapangan itu sudah mulai menggeliat, dan banyak klub-klub dari Pamekasan ini sudah sewa lapangan untuk bermain. Tetapi fasilitas yang di luar itu saya berharap kepada masyarakat bisa saja untuk menggunakan fasilitas yang ada di sana. Sambil berjalan kita akan memperbaiki atau menambah fasilitas-fasilitas yang ada, khususnya ada taman bermain, ada fasilitas olahraga yang harus kita siapkan. Fasilitas olahraga seperti gym itu harus ada di sana. Terus taman bermain, terus fasilitas olahraga yang lain seperti lapangan outdoor ya, volley, bisa saja basket, bisa saja Food court. Bukan, untuk sepak bola itu sepak bola mini bisa saja itu. Jadi ada lapangan nanti kita buat di sana yang bisa multifungsi di tempat itu, dan masih ada spek yang ada di sana. Dan jadi kedepannya saya berharap juga nanti ada perluasan, karena di sebelah barat itu masih ada lahan tapi miliknya masyarakat. Makanya konsep sport center ini butuh luasan yang luas juga, tidak hanya seperti itu. Jadi nanti kalau mau diperluas nanti ke barat, tapi nanti itu ke depan nanti. Stadion kan sudah direnovasi begitu ya Pak, dengan wajah baru. Nah tentunya juga nantinya butuh maintenance yang ekstra juga. Nah, apakah kemudian ada peningkatan dari ketika orang akan menyewa atau memakai stadion atau fasilitas di stadion untuk kemudian memaintenance supaya sarpras ini kemudian tidak cepat rusak begitu, karena kan kita tahu perawatannya jauh kadang lebih mahal daripada proses pembuatannya. Nah, seperti apa ini strateginya dari pemerintah sendiri supaya tetap menjaga begitu? Terima kasih. Kami berupaya nanti ya terkait dengan stadion ini, karena terus terang untuk biaya operasional ini agak lumayan tinggi ya untuk memeliharanya. Nanti kami berharap ini kedepannya ini nanti konsepnya mungkin bisa di pihak ketiga kan. Jadi kita nanti
bisa saja yang mengelola itu adalah pihak ketiga, bukan pemerintah kabupaten itu. Jadi nanti mungkin kalau sudah dikelola pihak ketiga ini akan lebih banyak pemasukan, terutama PAD kita akan tidak berat. Kalau karena kemarin terus terang kita tidak memenuhi target terkait dengan PAD itu, termasuk juga kalau sudah umpamanya ada pertandingan liga ini di Kabupaten Pamekasan kan sudah beda, nanti semuanya nanti akan bergerak. Jadi orang menonton dari luar, hotelnya akan Ya betul. penuh, iya. Termasuk juga mau beli oleh-oleh juga di Pamekasan, tidak ke Bangkalan, ya mainnya itu. Termasuk juga ya promosi Kabupaten Pamekasan. Ujung-ujungnya nanti kan di peningkatan ekonomi masyarakat, baik masyarakat di sekitar stadion itu, termasuk juga masyarakat secara umum di Pamekasan. Termasuk juga transportasinya juga bergerak juga seperti itu. Jadi kami berharap ini nanti pertandingan Liga 1 ini mainnya di Kabupaten Pamekasan, Pamekasan. yang selama ini mainnya ada di Bangkalan. Ya, kita tahu bahwa memang industri olahraga itu memang luar biasa ya, perannya begitu. Karena kalau kita misal ada pertandingan, benar kata Papa Ong tadi, biasanya ada tim away yang datang ke sini, terus mereka bawa supporternya, terus kemudian ada banyak sekali orang-orang UMKM yang berjualan di situ. Nah, itu untuk menghidupi ekonomi masyarakat. Nah, untuk ke kapasitas dari stadion sekarang sudah diubahkan dari ke single seat. Nah, sekarang sudah berapa ini kapasitasnya, Mas Tony? Untuk sebelumnya renovasi itu kan kapasitas tribun itu 15.000. Nah, saat ini karena adanya single seat, jadi kita berkurang sampai kurang lebih 7.000, Mbak. 7.000 single seat. Oke, dari 7.000 itu berarti kan berkurang hampir setengahnya. Nah, Betul. nah ini kenapa kemudian diputuskan untuk di single seat kan? Ya, jadi peningkatan dari sarana prasarana yang nantinya dapat dimanfaatkan dari supporter sendiri. Memang kan di beberapa, ya salah satunya Pamalingan ini kan juga dapat bantuan dari kementerian. Nah, memang mereka juga ada kegiatan perencanaannya, yaitu pengadaan single seat di stadion yang memang belum tersedia single seat. Itu yang pertama. Yang kedua kan untuk meminimalisir resiko accident yang terjadi gitu. Makanya dengan adanya single seat itu bisa lebih mengkondisikan para supporter yang ada di stadion. Iya, sebenarnya fasilitas itu kan selain dijaga oleh pihak pemerintah, Betul. Harus Masyarakat dari juga. masyarakat atau Iya, penonton yang betul. melakukan kesadaran begitu untuk menjaga fasilitas-fasilitas itu. Nah, bagaimana itu arahan? Adakah kemudian ada arahan untuk menjaga berbagai fasilitas-fasilitas di stadion? Baik, salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah single seat tribun ya. Dengan era digital saat ini dan juga saya masih mengikuti beberapa sosial media yang berkaitan dengan publikasi dari stadion ini, saya rasa teman-teman atau masyarakat di Pamekasan sudah mulai sadar ya akan pentingnya sama-sama menjaga dan memiliki itu saja. Jadi dengan adanya sepak bola mengenalkan Pamekasan juga, secara tidak langsung kan mengenalkan SDM Pamekasan juga nih. Nah, alhamdulillahnya SDM Pamekasan itu sudah mulai sadar dan merangkul lah keberadaan dari aset pemerintah ini supaya bisa kita jaga betul-betul. Ya mungkin hanya beberapa oknum, tapi dengan waktu pasti akan berbenah semua. Ya, apa saja kemudian fasilitas seperti misal kamar mandi ataupun kamar ganti atau bagaimana di stadion itu juga sudah diperbaiki juga kah? Atau cuman di bagian tribun saja atau di bagian luar-luar saja yang diperbaiki? Oh enggak, jadi di dalam juga sudah diperbaiki. Misal contoh sebelumnya kan kita untuk di daerah sekitar lantai 1 VIP itu salah satu contoh ya Mbak ya, toilet. Nah di toilet itu di sisi utara itu hanya satu. Nah kita diadakan 2 sisi, jadi khusus pria dan wanita. Kalau sebelumnya kan hanya satu, sehingga resiko kan itu. Terus itu juga berlaku di beberapa sisi tribun ekonomi. Kita ada pengadaan 2 sisi toilet, terus juga ada tempat ibadah, terus juga
Di sebelumnya kita tidak ada ruang doping, Mbak. Jadi saat ini kita sudah ada ruang doping, itu di luar dari ruang medis. Mm-mm. Karena kan setiap pertandingan sepak bola kan juga harus wajib ada ruang doping untuk tes pemain kan. Itu. Oke, sebenarnya stadion ini kan memang sering dipakai oleh Madura Ya, United begitu. Nah, itu juga kan pasti dicek atau diverifikasi terlebih dahulu betul. oleh PT Liga. Iya betul, Liga betul. Liga Indonesia begitu. Nah, sebenarnya apa kemudian sebelum direnovasi ini mereka ini sudah memenuhi standar secara umum atau secara nasional kelayakan untuk sebuah stadion dibuat sebagai Ya, arena atau seperti apa? ya betul. Jadi sebelum adanya renov pun juga Madura kan sempat bermain home base di Pamekasan. Mm-mm. Secara umum ya kita sudah masuk standar. Cuma kan penilaian. Jadi sebelum pertandingan Liga 1 itu ada yang namanya reassessment. Itu dikelola juga oleh kepolisian ya. Nah, jadi di situ penilaiannya tuh banyak dari sisi keamanan, akses jalan atau mobilitas, terus juga akses supporter. Nah, dari inspeksi mereka muncullah nilai yang akan nanti diberikan dari pihak kepolisian ke Pemkab atau stadion itu. Misalnya penilaiannya berapa. Nah, penilaian itu yang nanti menentukan dari kehadiran atau jumlah supporter yang hadir di stadion seperti itu, Pak. Nah, dengan adanya renovasi ini justru membantu kita untuk memenuhi penilaian reassessment tersebut. Salah satu contoh yang paling berdampak kan kalau sebelum renovasi itu mobil ambulan dan damkar ya, itu kan berada di sisi utara. Mm-mm. Ya, sedangkan kan stadion tuh keliling ya, berlingkar lah. Dengan adanya tambahan akses mobilitas itu memudahkan juga dan menambah penilaian dari reassessment. Ya, contoh kedua terkait CCTV. Sama pun juga sama. Jadi sebelumnya yang mobilitasnya hanya di bagian depan, itu bisa mencakup semuanya. Dan contoh berikutnya ada C1 istilahnya. Jadi itu kayak pagar keamanan pemain. Kalau sebelumnya kan mungkin Mbak Ayu Mhm. tadi juga sampaikan salah satu supporter juga yang dulu ikut menonton dulu kan area base masuk ke ruang Masuk. VIP tanpa ada pagar keamanan kan. Nah, saat ini ada sehingga supporter yang sudah selesai menonton itu tidak punya akses yang lebih kepada pemain, terutama dalam klub away yang datang ke sini kan. Itu meningkatkan keamanan juga baik pemain dan tim official gitu. Oke, salah satunya juga kan memang faktor keamanan tadi ya, Betul. safety. Nah, kemarin saya juga sempat baca berita, ini mungkin bisa dikonfirmasi oleh Disporapar, seperti apa untuk pengadaan emergency exit itu, pintu keluar darurat yang sedianya memang katanya harus ada begitu. Nah, untuk di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan ini sendiri apa sudah kemudian ada atau masih dalam proses pengadaan atau seperti apa? Baik, jadi kemarin kita sempat ada kunjungan dari PSSI dan delegasi FIFA, di mana tujuan delegasi FIFA adalah menilai dari stadion yang mendapatkan renovasi atau pembantuan perbaikan. Nah, salah satu yang menjadi catatan rekomendasinya adalah terkait safety security akses existing dari supporter. Nah, memang Mm-mm. saat ini sebelum dan sesudah renovasi kita masih satu akses, Mbak. Jadi salah satu contohnya pintu gerbang Tribun Ekonomi itu menjadi salah satu-satunya akses keluar masuk supporter ya. Menjadi penilaian adalah apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, urgensi ataupun adanya accident. Nah, catatan rekomendasi adalah supporter memiliki jalur alternatif atau jalan keluar yang lain yang tidak hanya berpaku pada satu akses pintu keluar itu saja. Itu yang menjadi catatan dari inspeksi tersebut. Tapi kalau secara resmi hasil rekomendasi dari FIFA kita juga belum menerima, pun juga dengan beberapa stadion yang lain, karena kita juga udah koordinasi dengan Pemkab seperti Sidoarjo, Gresik, memang belum ada. Cuma hasil inspeksi ketika diskusi di lapangan salah satunya seperti itu. Nah, solusinya yaitu ya Pemkab juga tetap mengusulkan dan merencanakan bagaimana kedepannya supaya ini juga bisa mengurangi dari catatan rekomendasi tersebut atau kita bisa memenuhi catatan rekomendasi tersebut gitu, Pak.
Oke, saya penasaran juga secara regulasi, apakah kemudian PSSI ataupun PT Liga Indonesia itu juga punya standarisasi kan pasti untuk stadion-stadion yang layak Hmm. untuk digunakan sebagai arena bermain. Nah, untuk stadion-stadion itu apa kemudian juga ada grade-grade-nya? Misal dia nih grade A, grade B, grade C Ada, begitu. ada, Nah, ada. untuk Pamekasan ini sendiri gimana? Untuk Grace sendiri kurang lebih ya, mohon izin nanti jika ada kekeluaran bisa direvisi atau ditambahkan dari pihak-pihak terkait. Jadi itu kurang lebih itu B kalau nggak salah. Jadi supporter yang hadir itu kurang lebih itu 60 apa 70% ya dari total atau kapasitas tribun. Tapi mohon izin dikoreksi jika apabila ada redaksi saya yang salah. Oke, berarti memang ada grade-nya sendiri ya untuk stadion-stadion Betul. itu. Untuk yang bisa dipakai untuk arena bermain itu minimal grade berapa? Jadi minimal itu mencapai 50% untuk kehadiran supporter ya. Kalau nggak salah ya, karena juga regulasi itu yang punya kan PSSI dan PT Liga dan juga dari kepolisian juga seperti itu. Oke, berarti Mas misal sebagai seorang pengelola stadion juga ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait dong Betul. tentunya. Untuk berarti ada yang misal ada dibenahi atau ditambah atau perlu dikurangi, Mas Tony yang bertanggung jawab di Ya, itu jadi situ. selama sebelumnya kan kita masih ada ini ya, kepala seksi kan, ini kan sudah ada. Jadi sebelumnya itu saya juga ngikuti dari kegiatan reassessment yang dilakukan dari kepolisian dan PT Liga juga dalam inspeksi penilaian di stadion. Memang ada beberapa yang harus kita penuhi dari catatan tersebut karena itu kan nanti mempengaruhi dari grade penilaian stadion itu sendiri gitu. Tapi ketika waktu itu ya sebelum renovasi ya, misal contoh catatannya mobilitas akses ya kita belum bisa mampu untuk memenuhi itu, jadi ya itu juga jadi salah satu faktor. Ya, saya juga biasanya ketika sepak bola itu biasanya identik dengan bagaimana rumputnya. Ya, Ya, ya kita tahu. Nah, untuk rumput sendiri pembaharuannya. pembaharuan atau perawatannya seperti apa untuk di Pamekasan? Biasanya kan memang juga ada grade-nya kalau tidak salah ya. Itu seperti apa? Jadi kalau grid sih tidak tidak ini Pak ya, kita lebih pembaruannya dalam rumput adalah kita menggunakan update atau kualitas rumput yang terbaru dari sebelumnya yang saat ini tuh Josia Matrela. Nah itu juga salah satunya juga perawatannya yang sebelumnya kita menggunakan penyiraman secara manual, dengan adanya bantuan ini kita juga bisa menambah penyiraman menggunakan metode sprinkle atau metode tanam Mbak. Jadi Hmm. itu hemat secara efisiensi waktu, tapi untuk secara perawatan ya memang bertambah. Salah satu bantuan juga yang diberikan oleh kementerian itu terkait alat alat pemotong dan alat pemerawatan dari rumput. Nah itu ada beberapa part atau spek bagian yang memang secara operasional ya juga lebih meningkat itu sih Mbak. Oke. Kita fokusnya di situ. Baik, kita masih akan kembali tentunya ke Rabar Realita untuk membahas lebih dalam tentang bagaimana optimalisasi dalam penggunaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pasca renovasi masih bersama dengan Kadis Pemudaan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan dan juga ada Bapak Priantoni Wibowo selaku pengelola stadion. Kita masih akan kembali, jadi tetap stay tune kerabat di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Karena masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Ayuda Clarissa masih menemani Anda kerabat dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini di Selasa 29 April 2025. Program Ruang Kabar masih menemani Anda dengan talk show pada hari ini kerabat mengenai tema optimalisasi penggunaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pasca renovasi. Dan di studio masih ada Mas Priyantoni Wibowo selaku pengelola stadion. Sebelumnya kerabat, tadi ada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Andes Fatur Rahman MSI, yang harus bergeser terlebih dahulu karena satu agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kita masih akan membahas beberapa hal lainnya bersama dengan Mas Tony di sini di studio Realita, masih bersama dengan Ayuda Clarissa. Kita ingatkan juga untuk kerabat Realita yang saat ini masih menyimak program talk show hari ini dalam program Ruang Kabar untuk bisa melakukan diskusi juga kerabat. Di layanan telepon dan WhatsApp kami bisa diajukan pertanyaannya di 0878 15891 maupun kerabat Realita yang saat ini sedang menyimak via streaming YouTube kami di Realita Official. Anda juga bisa menuliskan kolom komentar di live chat kami. Nanti kita akan bacakan langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini. Dan kita sambung lagi tadi pembahasan tentang bagaimana optimalisasi dalam penggunaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan atau GMRP Pamekasan pasca renovasi. Di renovasinya Mas Tony itu di tahun 2024 kemarin ya, dan itu menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 tahun, betul? Atau seperti apa? 10 bulan. Jadi itu dari 11 Januari 2024 dan diserah terimakan pada tanggal 31 Oktober. Dan baru di launching resminya di 17 Maret 2025 kemarin. Betul. Nah, banyak sekali yang diperbaiki tentunya. Tadi juga bahkan kapasitas tribun yang awalnya 15 ribuan dijadikan sampai 7 ribu dengan catatan single seat. Artinya setiap orang duduknya satu-satu gitu ya. Betul. Nah, ini juga memberikan kenyamanan juga untuk para penonton yang menyaksikan langsung di stadion. Nah, Mas Tony selaku pengelola stadion sendiri di Kabupaten Pamekasan, selain Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, nah ini apa saja yang kemudian diurusi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pamekasan? Baik, Pak. Jadi kalau untuk di Sporapar sendiri, pengelolaan selain Stadion Pamelingan itu kita ada Gor Nyalaran, terus ada Gor Teja dan lapangan tenis Arek Nancor. Baru itu, Pak. Oke, berarti itu yang kemudian dikelola, di maintenance juga oleh pihak Pemkab ya. Nah, ya kita izin bacakan beberapa komen yang masuk ke akun YouTube kami. Di sini banyak sekali yang mendukung, begitu memberi apresiasi juga, disampaikan semoga ke depan tetap terjaga Stadion Kebanggaan Kabupaten Pamekasan. Ada juga dari akun Edi Santoso. Nah, ini juga mengajukan pertanyaan, kira-kira berapa kali perbaikan dalam 1 tahun? Nah, ini bisa dijawab oleh Mas Tony, silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi untuk selama pasca renovasi ini kita masih ada jaminan atau garansi 1 tahun masa pemeliharaan dan perawatan. Nah, apabila ada beberapa pekerjaan dari konstruksi itu defect istilahnya atau ada kerusakan, nah itu masih menjadi tanggung jawab dari pihak kontraktor sendiri, di mana untuk Pamekasan itu dipegang 2 dari waskita kontraktor dan PP ya. Mungkin beberapa orang baru mengenalnya waskita, tapi sebenarnya ini konteksnya KSO, kerjasama operasional itu. Jadi masih 1 tahun ini masih dalam tanggung jawab mereka KSO. Tapi setelah selesai kan kontrak itu berakhir 31 Oktober, Mbak. Nah, setelah itu menjadi tanggung jawab penuh dari pengelola. Terkait berapa kali dalam setahun ya, kita lihat dulu dalam konteksnya fisiknya apakah ada kerusakan atau defect seperti itu. Kalau tidak ada kerusakan, kita hanya fokus di perawatan dan maintenance-nya aja. Oke, jadi nggak tentu ya, tergantung misal ada kerusakan atau ada yang perlu ditambah, baru kemudian ada perbaikan. Betul. Nah, dari akun Insan Adim, sekarang sudah bagus loh, semoga ke depan bisa lebih dan lebih baik lagi stadion di Pamekasan. Nah, ada juga dari akun Andi Arif, sudah ada akses buat lari dan jalan kaki di luar stadion, semoga semakin diperbarui ke depan. Oh, atau ini juga yang
jadi tambahan dari Iya. renovasi kemarin ya. Betul. Boleh dikasih gambaran nih Mas Andi, Mas Tony yang mengenai akses untuk Jogging. pelari dan juga jalan kaki di luar stadion. Ya, jadi itu yang tadi sudah disampaikan, salah satu tambahnya terkait mobilitas ya. Di luar dari acara resmi Liga 1 kan itu open ya untuk masyarakat bisa menikmati jogging. Nah, itu yang menjadi daya tarik dari masyarakat yang sebelumnya mungkin kita bisa lihat banyak runners atau pelari yang jalan di jalan lalu lintas. Nah, itu kan berisiko sekali dengan adanya fasilitas tambahan ini menambah daya tarik dan minat untuk warga dan rakyat itu untuk bisa lari di stadion. Oke, selanjutnya ini juga ada dari Nanda Amelia. Terima kasih Dispora Par, semoga semakin baik Stadion Kebanggaan Kabupaten Pamekasan. Ada juga dari akun Ayudya Wardani, yang paling berat untuk menjaga rumput tetap bagus itu bagaimana Pak? Mungkin lebih ke perawatannya seperti apa? Jadi gini, ya iklim di Pamekasan kan sebenarnya panas banget ya Mbak. Beda dengan daerah-daerah lain yang kita fokusnya di penyiraman, dimana juga selain penyiraman kita ada pemotongan dan pengelolaan supaya motif di rumput itu tetap terjaga ya. Ya paling itu, terutama kan saat ini masih lapangan itu masih banyak digunakan oleh penyewa dari klub lokal. Jadi kita hanya maintenance di pemotongan dan penyiraman aja. Iya, kalau bicara tentang stadion di Pamekasan itu kan suatu hal yang apa ya, kalau dulu kan kita belum punya stadion yang mumpuni begitu. Nah sekarang kita punya stadion yang mumpuni dan alhamdulillah juga diberikan amanah untuk bisa direnovasi, jadi bentuknya bisa lebih bagus. Nah biasanya setiap stadion di Indonesia itu kan punya ciri khas nih, baik secara gambar, bentuk ataupun dari segi warna. Nah, Stadion Gelora Madura atau Pamelingan ini pasca renovasi, apa sih identitas yang ingin disematkan supaya mereka ingat nih kalau ke Pamekasan stadionnya ini nih ciri khasnya? Baik, jadi saya secara pribadi juga udah senang ya dengan adanya renovasi ini, terutama juga kemarin ada tambahan fasad Pak, perubahan fasad. Fasad itu adalah tampak depan atau wajah dari stadion. Mungkin yang sebelumnya sebelum renovasi kan fasad depan itu hanya bangunan tampilan biasa ya, tapi saat ini kemarin pas waktu itu juga cerita sedikit ya. Boleh, Ada inspeksi dari Pak Menteri PUPR, Pak Basuki pada waktu itu. Nah, awalnya dari Pamelingan itu tidak ada sub pekerjaan perubahan fasad. Nah, ketika ada inspeksi dari Pak Menteri itu, untuk Pamelingan ditambahkan adanya fasad sebagai identitas ikonik dari Pamelingan. Nah, kita sebagai penerima manfaat justru sangat senang dong. Yang awalnya kita tidak penerima itu tapi tiba-tiba ada itu kan. Nah, salah satu yang jadi ikonik buat saya secara pribadi itu dari fasad Pamelingan itu ada ini ya, istilahnya itu kayak atap joglo pendopo tuh. Mungkin di logo Pamekasan kan ada. Itu ada di fasad stadion itu di sisi kiri dan kanan. Terus juga ada perpaduan dari list modern saat ini juga. Itu yang kalau mungkin teman-teman atau masyarakat Pamekasan kalau misalnya jogging sore di Pamelingan itu mesti sering banyak lihat pelari atau pendatang tuh hanya ingin foto di depan tampaknya. Itu menjadi ikoniknya saat ini. Oke, untuk warna? Untuk warna ya tetap dengan identitas dari Madura ya, merah putih, cuma ini kita perpadukan dengan abu-abu juga gitu agar warnanya lebih ya, karakter Madura kan lebih strong ya, seperti itu. Oke, berarti memang itu dijadikan sebagai ciri khas atau identitas dari stadionnya sendiri begitu. Nah, ke depan sebenarnya cita-cita dari banyak stadion adalah stadion yang bisa dipakai untuk pertandingan-pertandingan kelas FIFA begitu. Katakanlah misal untuk Piala Asia atau bahkan bisa digunakan oleh Piala Dunia suatu saat kemudian amin kita bisa masuk, mimpi, atau kita harus punya mimpi kan. Iya, bisa jadi tuan rumah katakanlah. Betul. Begitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita punya gambaran, nah apa saja sih yang perlu dibenahi atau masih kurang-kurang nih di Stadion Pamelingan sendiri? Baik, untuk kita berbicara terkait pertandingan resmi ya, AFC atau internasional ya. Memang pertama ya dari safety dan security-nya itu tetap menjadi utama kami, karena itu merupakan
catatan rekomendasi dari delegasi FIFA ketika saat itu datang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika kita bicara kualitas rumput, ya memang sejauh ini sih bagus ya Mbak, terkait itunya, pengadaan dan perawatannya. Yang ketiga ya mungkin ya terkait kita pemerawatan, karena kan dengan tambahan objek atau sub ini kan menambah tugas dan tanggung jawab kita selaku pengelola dan Pemkab untuk maintenance operasionalnya. Oke, nah bagaimana dari Disporapar sendiri melihat stadion ini kedepannya, rancangannya seperti apa, dicocokkan dengan bagaimana cita-cita besar atau visi besar dari pemerintah kabupaten untuk menjadikan sebagai sport center? Ya betul, sesuai dengan cita-cita dari Bapak Bupati Pamekasan, Stadion Pamelingan menjadi pusat sport center ya, saya setuju sekali. Nah, jadi tidak hanya dari sepak bola saja, jadi dari beberapa cabang olahraga itu juga yang nantinya direncanakan akan berpusat di Stadion Pamelingan. Namun kalau dari kami sendiri, dari Disporapar sendiri, ada salah satu cita-cita yang mungkin untuk beberapa waktu dekat ini sangat-sangat possible dilakukan, yaitu ya namanya mimpi kan suatu saat pasti bisa jadi kenyataan ya Mbak ya. Jadi menjadi salah satu tuan rumah Porprov Jatim Mbak. Karena kan gelaran Porprov itu setiap 2 tahun sekali pasti di Jawa ya. Nah kemarin dengan keberhasilan Bangkalan menjadi tuan rumah Popda, tidak menutup kemungkinan untuk Porprov sendiri kita bisa berkolaborasi menjadi tuan rumah atau Madura Raya ya dalam pelaksanaan Porprov, karena dari Pamekasan sendiri tuh dari beberapa venue tuh udah siap ya, salah satunya lintasan atletik dan stadion. Terus juga dari industri bisnis juga ya, kita dibandingkan dengan kabupaten sebelah kan Pamekasan dari hotel ataupun akses dan hiburan kan lebih memadai ya kan. Nah itu menjadi dasar kita nih, kita punya cita-cita, kita punya impian suatu saat juga bisa menjadi tuan rumah Porprov. Di situ kan juga dari ekonomi dan pariwisata pasti bisa jalan juga apabila kita bisa mendatangkan warga yang non Madura berkunjung ke Pamekasan, salah satunya. Itu sih cita-cita possible yang bisa kita ya usahakan. Oke, baik, terima kasih Mas Priantoni Wibowo selaku pengelola stadion, dan tadi juga ada Bapak Dr. Andes Fatur Rahman MSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pamekasan yang sudah berbagi dan berdiskusi pada kita pada hari ini dengan tema optimalisasi penggunaan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pasca renovasi. Terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah memberikan komen-komen positifnya di akun YouTube kami Realita Official, dan kita juga sudah sampai di akhir kebersamaan kita dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini. Aida Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.